Selamat datang kembali di channel ini. Sebelum kita mulai, pastikan kalian sudah menekan tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Hari ini, kita akan menyelami misteri dari sebuah legenda yang menyimpan banyak cerita tersembunyi, legenda Gunung Batunawa. Di balik keheningan dan keindahan gunung ini, tersembunyi rahasia-rahasia gelap yang telah terjaga selama berabad-abad. Gunung ini bukan sekadar tumpukan batu dan pepohonan, tapi juga saksi bisu dari kisah-kisah mistis yang masih menghantui penduduk sekitar. Apa sebenarnya yang tersembunyi di balik nama Batunawa? Benarkah ada makhluk gaib yang menjaga setiap jengkal tanahnya? Atau mungkin ada kisah cinta terlarang yang mengutuk tempat ini selamanya? Tetap bersama kami, karena kisah ini akan membawa kita ke dalam dunia yang tak terlihat. Gunung Batunawa, bagi penduduk desa di sekitarnya, bukanlah sekadar gunung. Mereka menyebutnya sebagai pintu dunia lain. Ada yang percaya bahwa setiap batu, setiap pohon, dan setiap hembusan angin di sana membawa pesan dari masa lalu. Banyak cerita beredar tentang pendaki yang hilang secara misterius, hanya menyisakan jejak samar di lereng gunung yang terjal. Konon, di zaman dulu, Gunung Batunawa adalah tempat bertemunya dua kerajaan yang terlibat perang besar. Pada saat itu, ada seorang pangeran dan putri dari kedua belah pihak yang saling mencintai, namun mereka terpisahkan oleh perang yang kejam. Mereka pun membuat janji setia untuk bersatu di puncak Gunung Batunawa, tak peduli apa yang terjadi. Sayangnya, janji itu tak pernah terwujud. Keduanya dikutuk untuk menjadi roh penjaga di tempat yang kini penuh legenda dan misteri. Penduduk desa sering melaporkan mendengar suara tangisan di malam hari atau melihat cahaya aneh yang bergerak di antara pepohonan. Suara itu diyakini sebagai suara dari roh pangeran dan putri yang masih mencari satu sama lain di tengah kegelapan gunung. Para tetua desa memperingatkan agar tak ada yang naik ke puncak gunung saat senja atau menjelang fajar, karena itulah saat para roh paling aktif. Seorang pemuda bernama Arya, penasaran dengan semua cerita ini. Ia merasa ada sesuatu yang memanggilnya dari dalam gunung. Meski telah diperingatkan, Arya tetap ingin membuktikan kebenaran legenda tersebut. Dengan tekad yang bulat, ia mempersiapkan diri untuk mendaki Gunung Batunawa, berbekal senter, makanan, dan jimat pelindung dari ibunya. Namun, ada yang aneh sejak langkah pertama Arya memasuki kawasan gunung. Semakin tinggi ia mendaki, suara-suara samar mulai terdengar, seperti bisikan yang menyerukan namanya. Sesaat, Arya ragu, tapi rasa penasaran terus memanggilnya. Akankah Arya berhasil menemukan kebenaran di balik legenda Gunung Batunawa? Ataukah ia akan bernasib sama seperti para pendaki sebelumnya yang hilang tanpa jejak? Arya terus melangkah, meskipun perasaan tak nyaman semakin menguat. Suara-suara aneh mulai terdengar lebih jelas, seperti bisikan samar dan gema langkah yang bukan miliknya. Sesekali, ia menoleh ke belakang, memastikan tidak ada yang mengikutinya, namun hanya bayangan pepohonan dan kabut tebal yang terlihat. Ketika ia tiba di sebuah lereng yang datar, mendadak suasana di sekitarnya berubah. Udara menjadi lebih dingin, dan di antara pohon, muncul sosok bayangan yang nyaris transparan, seorang perempuan bergaun putih dengan wajah sedih. Arya tertegun, dan perempuan itu memandang ke arahnya, seakan ingin mengatakan sesuatu. Arya merasakan dorongan kuat untuk mendekat, namun langkahnya terhenti ketika sosok itu perlahan memudar di dalam kabut. Tak ingin berhenti di tengah jalan, Arya melanjutkan perjalanan hingga ia mencapai sebuah dataran luas di dekat puncak. Di sana, ia melihat dua batu besar berdiri tegak, tampak seperti gerbang kuno. Di antara batu-batu itu, Arya merasakan energi yang aneh, seolah ada kekuatan gaib yang menahannya untuk melangkah lebih jauh. Tiba-tiba, suara tangisan sayup-sayup terdengar, disusul oleh suara seorang pria yang bergema di tengah keheningan gunung. Arya terkejut saat menyadari bahwa itu adalah suara pangeran dan putri yang diceritakan dalam legenda. Mereka menyuarakan kesedihan mereka, terjebak di dunia yang berbeda, saling mencari namun tak pernah bisa bersatu. Perasaan kehilangan dan cinta yang terpendam mengisi udara, membuat Arya merasa terbawa ke dalam kesedihan mereka. Dalam keheningan yang terasa begitu berat, Arya mengeluarkan jimat pelindung dari ibunya. Ia menggenggam jimat itu erat dan mengucapkan doa dalam hati. Perlahan-lahan, ia merasa ada energi yang berputar di sekelilingnya. Cahaya lembut mulai muncul di antara batu-batu besar, dan dua sosok transparan, seorang pria dan wanita, terlihat berdiri berdekatan, saling menatap dengan penuh kerinduan. Sosok itu adalah roh pangeran dan putri yang selama ini terperangkap di Gunung Batunawa.
Mereka berdua perlahan mendekat satu sama lain, dan ketika mereka bersentuhan, sebuah cahaya terang menyelimuti mereka. Tangisan mereka berubah menjadi senyuman damai. Dalam sekejap, sosok mereka menghilang, meninggalkan ketenangan yang tak pernah ada sebelumnya di gunung itu. Arya, yang menyaksikan peristiwa tersebut, merasa beban yang berat di udara perlahan hilang. Dengan langkah ringan, ia turun kembali ke desa, membawa kisah ini untuk diceritakan. Sejak hari itu, suara-suara aneh dan cahaya mistis di Gunung Batunawa tidak pernah terdengar lagi. Para penduduk percaya bahwa roh pangeran dan putri akhirnya telah menemukan kedamaian mereka. Legenda Gunung Batunawa mungkin telah usai, namun cerita Arya menyebar, menjadi kisah baru bagi penduduk desa, kisah tentang pemuda pemberani yang memecahkan misteri gunung itu, dan yang telah membawa cinta terpendam kembali bersatu.